Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pekan ini akan menjadi pekan menentukan bagi nasib bahtera musisi sekaligus komedian Andre Taulany. Rumah tangga yang sudah dikayu selama hampir 20 tahun bersama Rin Wartia Trigina itu akan segera berakhir lewat ketuk palu majelis hakim. Namun di pekan paling menentukan bagi perjalanan bahteranya dengan wanita yang sudah memberinya 3 anak-anak ini, Andre rupanya sudah berada di New Zealand bersama teman-teman satu komunitas motornya Prediksi. Andre bahkan sudah pamer pemandangan di kota nan eksotik dengan hamparan luas pemandangan itu. Berjejer motor gede pun dipajang Andre CS. Alhamdulillah ya Allah, kita berkumpul di sini, lihat tuh keren banget pemandangannya teman-teman. Wis, keren. Makasih Rispo, makasih semua. Nangis, Raji. Iya, sedih banget. Kenapa kamu nangis? Injek Bisa ada pemandangan sebagus ini tuh. Keren ya. Nangis happy, Nangis happy. bahagia. Akhirnya bisa pedain, bisa kesini ya. Ih, dia motorannya lama loh dia. Dia motoran lama loh si botak dong. Kamu kan bandin aku. Andre luar biasa kuatnya ya, walaupun dia kemarin sempat sakit kepala, tapi hari ini full motoran gokil banget. Keberangkatan Andre bersama teman Prediksi bisa jadi sebagai pelipur lara dari keputusan kontroversialnya yang ngotot ingin mengakhiri bahteranya dengan Erin. Meski sebelumnya sempat mendapat penolakan dari anak-anaknya. Terlebih gugatan Andre juga sempat 3 kali ditolak majelis hakim. Hingga akhirnya Andre kemudian mengajukan gugatan keempat di pengadilan berbeda, yakni di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Marah kalau ada gugatan bocor saya rasa wajar ya, karena itu kan bukan konsumsi publik sebetulnya dan itu kan tidak terbukti. Tapi itu hal yang kemarin sudah berlalu, tidak ada niatan dari pihak kita juga untuk membahas yang kemarin-kemarin. Di tengah situasi panas itu, Andre diam-diam mempercayakan pada pengacara kondang Malik Bawazir untuk memediasi dirinya dengan sang istri yang kala itu tengah murka akibat dokumen gugatan bocor di jagat maya. Malik yang notabene suami aktris satu generasi dengan Erin yakni Cut Keke akhirnya sukses mendamaikan Erin dan Andre. Meskipun pada akhirnya pasangan yang menikah sejak tahun 2005 ini sepakat bercerai. Dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Jadi sudah tidak ada masalah, tapi secara administrasi hukum, secara yuridis tetap harus dipenuhi. Erin yang sejak awal kompak dengan putra-putrinya tetap ngotot mempertahankan bahteranya, pada akhirnya pun harus ikhlas menerima keputusan bercerai. Lantas benarkah Erin akhirnya mau bercerai karena Andre berjanji akan memberi nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah? Atau sebaliknya, antara Erin dan Andre memang sudah tak sevisi lagi untuk meneruskan bahtera? Mereka sepakat untuk bercerai. Terkait dengan harta dan sebagainya itu nanti akan dibicarakan. Ikhlas. Saya kan pernah belajar ilmu ikhlas, di kiamat sudah dekat. Duh, jangan sampai deh ya. Di luar keputusan cerai yang sedianya akan diputuskan pekan ini, sejak awal Andre juga hanya mengajukan gugatan cerai, tapi sama sekali tak menyelipkan gugatan harta gonogini. Tim kuasa hukumnya berdalih jika pembagian harta gonogini selama menikah akan dibagi sesuai kesepakatan di luar sidang. Lantas jika pembagian harta gonogini dibuat di luar sidang, bukannya akan bias dan tak punya kekuatan hukum. Benarkah Andre sengaja menggantung status hukum harta gonogini karena belum sepenuhnya rela membagi harta yang didapat selama menikah dengan Erin? Benarkah Andre khawatir harta yang akan dibagi untuk Erin ludes karena pengaruh dan gaya hidup istrinya? Kita tidak membahas Harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya titipan. Pada prinsipnya yang disepakati adalah satu, para pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik gitu ya, dengan tidak membuka atau
mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang lampau gitu ya tentunya. Ketika sidang cerai hanya akan menjadi agenda formalitas karena tinggal perkara administrasi semata. Sementara Andre akhirnya memilih asyik touring bersama sejawatnya di New Zealand. Erin sempat diketahui jalan bareng teman pengusaha dan sosialitanya, seperti Fitri Salhuteru dan istri politisi Bambang Susatyo menghadiri sebuah acara ultah. Tapi jelang ketuk palu majelis hakim, Erin justru diketahui tengah melakoni ibadah umroh bersama ibundanya. Di sana ia berusaha pasrah akan ketentuan ilahi sembari mengasah jiwa ikhlas. Lantas benarkah Erin benar-benar sudah siap menyandang status janda? Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama. Manta berhijab dan tengah memperdalam Islam, bahkan selalu tampil dengan busana syar'i. Tingkah lakunya pun begitu santun, beda saat sebelum berhijab. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja Celine Evangelista bikin geger lantaran pamer foto dengan menggunakan baju pengantin adat Jawa dengan menggunakan kebaya fit body, lengkap dengan sanggul dan paes saat gala premier film terbarunya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penampilan Celine sontak saja menuai pro kontra di kalangan netizen. Tapi denganmu lagi ku jika senyumku sama kardinnya bunga. Tapi pengen cari imam yang baik juga nggak sih Kak? Doain ya. Tanya dong. Penampilan Celine kali ini memang berubah total dan bikin pangling. Tentu saja membuat netizen Celine dituding melepas hijabnya demi bisa tampil di film terbarunya. Padahal selama ini netizen sudah kadung senang saat melihat mantan istri Stefan William ini menggunakan hijab pasca memutuskan mu'alaf. Tak ayal saat melihat Celine dengan penampilan terbarunya, para penggemar ataupun netizen kecewa. Di sisi lain, sebagian netizen justru senang memuji penampilan Celine lantaran jika diperhatikan lebih detail, meski menggunakan paes, namun sebenarnya Celine masih tetap berhijab lantaran Celine masih menggunakan ciput alias inner hijab. Belum sempurna banget, tapi berusaha pakaian yang tertutup untuk menjaga kehormatan, meskipun mungkin ada beberapa yang masih salah cara pakainya atau bagaimana ya, tapi itu proses bertahap aku untuk mempelajari dan ya. Kembali menjadi sorotan, Celine seolah tak mau ambil pusing dengan komentar-komentar netizen. Apalagi sebelum tampil dengan pakaian Jawa lengkap dengan paes, artis berusia 33 tahun ini juga pernah diisukan melepas hijab. Lantas apa tanggapan Celine terkait tudingan netizen perihal dirinya yang diduga lepas hijab demi sebuah film? Gimana kita mau ngasih tahu dan menjelaskan ke semua orang juga susah juga, makanya aku kalau tiap kali ada pemberitaan udah gosip ya udahlah biarin aja. Tak mau banyak bicara, namun Celine tetap berusaha untuk tetap istiqomah untuk berhijab meski ujian terus menerpanya. Apalagi sebagai seorang single parent, Celine harus menafkahi anak-anak. Jika sebelum berhijab banyak tawaran job yang datang tak pernah ditolaknya, namun kini Celine justru harus memilih job yang datang. Tak jarang Celine harus menolak job meski honornya sangat menggiurkan lantaran tak sesuai dengan syariat Islam. Jika Celine menolak job lantaran tak sesuai dengan syariat, mengapa di film terbarunya Celine justru tampil tanpa hijab? Jadi benar, kamu mau buka hijab lagi? Iya, mau buka hijab. Kalau lagi mandi. Rela menolak beberapa job yang mengharuskannya melepas hijab, Celine seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Entah mengapa Celine tak lagi mau mengumbar aurat seperti dulu, meski kerap mendapat pujian. Bahkan mengaku jika pujian yang diberikan justru membuatnya tak nyaman dan tak merasa dihargai sebagai seorang wanita.
Sebaliknya, pasca berhijab, Selin merasa dirinya dihargai dan diperlakukan layaknya seorang wanita. Keikhlasan, keimanan, jadi banyak banget yang bisa dipelajari tentang kedamaian dan cinta kasih.